itu ternak Mbak. Masalahnya kan orang mau buat DOC itu kan nggak semua orang bisa. Salah satu keuntungan menonjol yang membuat saya tertarik mendalami bisnis ayam Jawa Super adalah kualitas daging rasa ayam kampung, sedang umur panen tidak beda dengan ayam negeri. Karenanya, untuk hitungan bisnis, ayam hasil persilangan antara jantan Vietnam dan betina broiler ini cukup menggiurkan. Baik pada skala usaha penetasan bibit ayam umur 1 hari alias DOC atau bisnis pembesarannya. Secara sederhana, pada tingkat usaha pembesaran, setiap 100 ekor ayam Jawa Super dapat menghasilkan untung bersih Rp417.600 tiap siklus panen. Angka tersebut diperoleh dari total pendapatan kotor sebesar Rp1.821.600 dikurangi modal usaha Rp1.404.000. Modal ini berupa pembelian 100 ekor bibit DOC, biaya pakan, vitamin, serta vaksin hingga umur panen ayam selama 60 hari. Bila ingin pendapatan yang diterima banyak dan rutin, maka dapat diatur jumlah dan waktu pemeliharaan. Misalnya, diprogramkan panen 1 kali, 2 kali, atau 4 kali dalam sebulan dengan jumlah minimal 500 ekor. Jadi, sudah bisa dihitungkan berapa besar laba bersih yang bakal diraup. Mumpung masih berada di lokasi peternakan ayam Jawa Super milik Mbak Ati, kali ini saya akan belajar langsung bagaimana proses penetasan telur hingga pembesaran DOC-nya. Ini di gudang telur Mbak. Gudang telur? Iya betul. Jadi telur-telur ini telur-telur yang berasal dari mana Mbak Ati? Dari kandang langsung, kita siapkan untuk masuk mesin. Berapa hari telur-telur ini dipindahkan ke sini setelah bertelur dari indukan betina itu? Maksimal sampai 5 hari. Jadi kita buat telur yang baru. Jadi seperti itu, nanti kita pengaruh untuk daya tetasnya. Ini dia hasil telur dari ayam buras dan ayam Vietnam ya. Hasilnya seperti ini? Iya betul. Iya, lebih besar dan ukurannya juga berbeda dengan ayam kampung pada umumnya Mbak ya. Termasuk warnanya juga Mbak. Ini telur sudah bersih, kemudian siap untuk dimasukkan ke mesin setter dan mesin hatchery. Selanjutnya dalam waktu 21 hari baru mulai menetas ya Mbak ya. Telur ayam Jawa Super ini biasanya memiliki berat 55 hingga 65 gram. Lumayan besar, karena memang berasal dari persilangan ayam Vietnam dan ayam ras broiler. Telur-telur yang siap ditetaskan tersebut selanjutnya dibersihkan lebih dahulu. Telur-telur yang sudah bersih dibersihkan dalam media berbeda. Pembersihan telur bertujuan agar proses pemanasan berjalan sempurna. Setelah bersih, telur ayam Jawa Super tersebut tidak langsung dimasukkan ke mesin penetas, melainkan dilakukan fumigasi lebih dahulu. Maksudnya, biar telur terbebas dari penyakit ataupun virus. Proses fumigasi ini dilakukan di ruangan tertutup tanpa lampu. Nah, setelah fumigasi selesai dilakukan, barulah telur dimasukkan ke mesin setter. Tapi sebelum dimasukkan, troli yang nantinya berfungsi sebagai tempat dari telur disemprot dengan vaksin terlebih dahulu. Satu troli bisa menampung 5.130 telur. Jika pada umumnya mesin penetas dilakukan pada satu mesin yang sama, namun berbeda dengan Ati. Dia sengaja membuat mesin setter agar proses pemanasan telur ayam Jawa Super bisa sempurna. Setelah ini nanti kita akan melihat mesin setter dan mesin hatchery-nya seperti apa. Untuk itu tetaplah di Jendela Usaha. Telur di sini paling tidak sampai 18 hari. Mesin setter milik Ati dijalankan sepenuhnya dengan memakai tenaga listrik.
Di dalam mesin tetas itu terdapat pula alat pengatur otomatis yang gunanya mengontrol kelembapan udara dan posisi telur supaya Ini berapa jumlah telur yang ada di sini, Mbak? 20.000, Mbak. 20.000. Iya. Jadi telur-telur yang baru menetas dalam waktu 5 hari yang dari indukan betina itu langsung ditempatkan di sini? Iya, betul. Jadi kita telur di sini paling tidak sampai 18 hari. 18 hari kemudian menjelang 3 hari menjelang netas kita pindah ke mesin satunya. Mesin hatchery? Iya, pemanasan. iya, betul. Kalau mesin setter ini sendiri fungsinya untuk apa? Dia sebagai pemanas, jadi pemanas telur biar embrio itu hidup. Berapa lama ditempatkan di sini? 18 hari. Nah, pada hari ke-19, telur dipindahkan lagi ke mesin hatchery atau penetasan. Di mesin ini, kelembapan udara harus disesuaikan. Pada hari ke-21, barulah masa panen dilakukan. Sebelum panen, telur yang sudah menetas dipisahkan. Lalu, mesin penetasan dimatikan 7 jam setelah masa panen selesai. Selanjutnya, anakan ayam Jawa Super yang sudah menetas dipisahkan ke dalam box khusus. Sebelum dijual, ayam-ayam tersebut sebelumnya diberikan vaksin di bagian mata. Ini dia DOC-DOC yang tadi habis dari mesin penetasan, selanjutnya siap untuk divaksin. Vaksin itu sangat penting dilakukan, terutama untuk DOC-DOC yang siap untuk dikirim ke para peternak. Nantinya matanya akan ditetesi oleh cairan khusus. Kita lihat langsung saja ya, seperti apa sih proses vaksin itu. Selamat Pak Suradi. Ya. Setiap panen, Atik dapat menghasilkan sekitar 80% anakan ayam Jawa Super. Untuk satu DOC-nya sendiri, harganya itu bervariasi ya Mbak ya? Betul. Bagaimana Mbak menentukannya untuk yang mereka yang mau beli di sini atau yang mereka mau beli di luar Jogja atau di luar Klaten? Pada prinsipnya memang untuk harga itu standar di wilayah kami memang 4.000. Cuman untuk permintaan di luar pulau, nanti biasanya kita tambahkan untuk biaya untuk pengurusan surat-surat sama akomodasinya. Seperti itu. Jadi berapa tuh Mbak? Yang di luar Pulau Jawa berapa? Yang di Pulau Jawanya Kita berapa? biasa kirim ke Pekanbaru itu sampai harga 7.000. 7.000 per ekor DOC-nya? Umur 1 hari, Mbak. 1 hari. Biasanya mereka untuk membeli itu ada minimum ordernya nggak sih Mbak? Minimum kita biasa patok untuk 100 ekor, yaitu satu box kita tambah ekstra 2 ekor. Dalam 1 bulan itu satu orang bisa 8.000. Tapi kebanyakan memang rata-rata berkisaran 1.000 sampai 2.000 ekor. Oke. Untuk satu peternak. Mbak, kendalanya menjadi produsen DOC itu apa sih Mbak? Kalau selama ini sebenarnya nggak begitu ada, Mbak. Cuman akhir-akhir ini kita ada kendala di kenaikan pakan yang luar biasa. Jadi minat peternak untuk pelihara ayam ini itu banyak kendala nanti di kos untuk pemeliharaan mereka. Jadi sepertinya peternak mulai agak enggan. Ya seperti itu. Tapi untung ya Mbak ya, jadi produsen DOC ya Mbak ya? Ya alhamdulillah untung, Mbak. Untuk meskipun modalnya luar biasa, tapi untung ya Mbak ya? Iya. Kalau bisa kasih masukan nih Mbak Ati, kayak buat saya nih yang baru-baru, lebih baik jadi produsen DOC kayak Mbak Ati atau menjadi peternak saja sih Mbak? Lebih baik jadi peternak, Mbak. Masalahnya kan orang mau buat DOC itu kan nggak semua orang bisa. Jadi kita butuhkan ketelitian satu itu juga, kemudian paling enggak dia mengerti
gimana membuat satu DOC dengan kualitas yang bagus. Berarti di sini kan beda ya dengan DOC produsen DOC lainnya. Berarti di sini dengan sistem purna jualnya itu ya, Mbak. Bisa dijelaskan itu apa sih, Mbak? Jadi gini, Mbak, kita tidak hanya sekedar jual DOC, tapi kita paling tidak memberi satu servis khusus pada ternak kami bahwa ayam nanti kita siap untuk pemasaran. Seperti itu, Mbak. 2 minggu sekali saya jual. Kalau dibilang malah hampir tiap hari. Setelah puas melihat proses pembuatan anakan ayam Jawa Super, saya pun ingin tahu seberapa menarik usaha pembesarannya. Menjadi peternak ayam Jawa Super ternyata bukan hanya memberikan keuntungan yang besar, namun juga kemudahan, terutama pada saat pembesaran hingga ayam Jawa Super usia dewasa dan siap dijual. Saat ini sudah banyak para peternak yang meraup keuntungan dengan cara memelihara DOC ayam Jawa Super hingga menjadi besar. Salah satu peternak yang berhasil mengelola pembesaran ayam Jawa Super adalah pensiunan dari PT Pos Indonesia, Suharyono. Pria yang saat ini memasuki usia 62 tahun ini sudah 1 tahun terakhir memelihara ayam Jawa Super, DOC yang dia dapatkan dari Atik. Siang Pak Haryono. Selamat siang, Mbak. Ini dari jendela usaha. Ya, maaf Lagi ini. sibuk ya, Pak ya? Ya, begini tiap hari, Mbak. Jadi Pak Haryono pemilik peternakan ini. Iya, Salah satu peternak plasmanya. Iya, dia pelanggan saya sudah 1,5 tahun yang lalu. Iya, oke. Oke, aku mau ngobrol-ngobrol sama Pak Haryono ya, Mbak ya? Iya, boleh monggo saya Keluar dulu. Ya, Terima kasih Mbak Ati ya. Iya, monggo. Oke. Pak, ini aku lihat ini ayam usia berapa nih, Pak? Ini usia kurang lebih 40 hari. Kalau bisa cerita kembali ke belakang, Pak, kenapa sih Bapak tertarik untuk membuka peternakan ayam Jawa Super? Emang Bapak backgroundnya peternak, Pak? Bukan. Saya itu sebelumnya pensiunan. Jadi kalau udah pensiun orang sudah nggak kepake kan. Jadi saya sudah pensiun 5 tahun di Bandung. Ternyata saya kok lama-lama kayak stres. Nganggur, nggak seneng nonton TV sampai jenuh. Hari-hari cuma begitu, akhirnya saya kembali ke kampung, ada saudara yang menyarankan memelihara ini. Ayam Jawa Super. Jawa Super. Nah, saya tertarik, saya nggak tunggu-tunggu langsung begitu survei langsung pesen. Kenal lah Mbak Ati itu. Yang menyediakan DOC. Ya, yang menyediakan DOC. Jadi Pak Haryono tuh tidak niat dari masa pensiun udah mau berternak. Ini idenya tiba-tiba dapat ketika mendapatkan informasi dari saudara begitu. Iya, nah itu Kenapa Mbak. sih Pak memilih ayam Jawa Super, Pak? Kenapa nggak ayam-ayam biasa saja? Ayam kampung, ayam boy. Kalau ayam kampung ini jelas perkembangannya lambat, Mbak. Terus keduanya juga cari bibitnya susah. Kalau ayam broiler, mohon maaf ini kotorannya bau sekali. Kalau saya piara di rumah begini kan mengganggu lingkungan, nanti bisa dikomplain tetangga. Kalau ini Jawa Super ini ada kelebihan bahwa kotorannya ini nggak terlalu menyengat ya. Mbak coba sendiri kan nggak terlalu. Tidak terlalu bau. Iya bau kan, bau memang bau tapi nggak terlalu bau sehingga tidak mengganggu lingkungan. Cepatnya masa pertumbuhan dan pembesaran ayam Jawa Super membuat keuntungan setiap panennya sangat menjanjikan. Selain itu, bukan hanya ayam hidup dan karkas yang diminati, namun telur dari ayam Jawa Super juga banyak diminati. Saat ini, Suharyono masih menjadi peternak ayam Jawa Super dengan fokus pada pembesaran. Hal ini bukan hanya lebih ekonomis, namun juga bisa menjadi pembelajaran jika nantinya para peternak tertarik untuk menjadi produsen DOC ayam Jawa Super. Saya hanya modalnya itu awalnya hanya beli batako 200 biji, terus beli bambu 20 batang, udah sama asbes. Berapa tuh kira-kira yang awalnya dikeluarkan? Awal itu sekitar 300.000. 300.000? Iya. Untuk satu kandang, belum Satu kandang, semuanya? ya. Enggak, ini sudah letter L ini? Bukan, kandang saya awal itu karena kandang saya itu pakai atapnya sudah ada. Pakai teras, manfaatkan teras yang nggak kepake. Bekas dapur dulu zaman ibu saya, itu saya pakai kandang sekarang. Oke, jadi secara bertahap akhirnya Bapak membesarkan kandang Bapak? Ya. Tapi kandang. idealnya untuk dulu sih kecil saja gitu ya? Ya, untuk awalnya kecil supaya kita juga tahu ada pengalaman, terus makin lama tahu
ayam itu bagaimana cara pemeliharaan yang baik, paling cocok bagaimana perlakuannya itu. Sampai akhirnya Bapak kan baru setahun nih Pak ya? Ya. Sampai akhirnya bertahap membesarkan kandang itu karena ternyata memang jumlahnya sudah semakin banyak, atau Bapak menginginkan untuk peternakan Bapak ini dibesarkan saja begitu? Saya memang setelah mencoba 500 terus tambah lagi 1000, rasanya kok kurang, kandang saya kurang, juga tanggung amat saya melihara cuma 1000, itu loh Mbak. Terus saya tambah lagi kandang, sehingga sekarang itu kandang saya berkapasitas kurang lebih 2000-an ekor lah. Dari yang cuma 500? Dari yang 500 ya. Wow. Tadi yang 500. Itu setahun ya Pak ya bisa berkembang seperti itu ya Pak ya? Apa sih Pak yang membuatkan ayam Jawa Super ini cepat sekali perkembangannya Pak? Karena ini konsumsinya itu konsumsi menengah ke atas, jadi tidak di pasar-pasar itu, tapi mereka masuk rumah makan yang besar-besar itu. Jadi harganya juga beda. Ya, beda dengan ayam biasa, ayam potong itu beda. Idealnya berapa DOC yang dibeli Pak untuk awal? Ya, kalau awal itu sebaiknya sekitar 500-an aja dulu. Nanti kalau sudah cukup untuk itu. Pak, Bapak kan tadi bilang bisa menjual 1000 ya Pak ya? Ya. Kalau kita bicara omset Pak, untuk periode panennya sendiri, Bapak tuh setiap panen bisa menghasilkan berapa sih Pak? Pertama tergantung harga pakannya, keduanya tergantung juga harga jual ayamnya. Kalau ayam 1000, sekitar 1000 itu ya mungkin sekitar dapatnya itu untuk ayam 1000 itu sekitar 2 juta rata-rata. Untuk 60 hari. 60 hari 2 juta. 2 juta. Tapi saya melihatnya bertahap loh Mbak. 600, 2 minggu lagi beli 600, 2 minggu lagi saya 600, 2 minggu 600, sehingga tiap 2 minggu sekali? 2 minggu sekali saya jual. Kalau dibilang malah hampir tiap hari, karena jual itu prosesnya seminggu baru selesai. Hampir tiap hari saya jual. Pak, kalau ongkos produksinya sendiri hitungannya itu per bulan atau per periode sih Pak? Pakan, vaksin, vitamin, ya Pak ya, listrik gitu. Ya, kalau saya hitungannya gimana? Hitungannya per periode, per kelompok itu loh. Per kelompok. Misalnya saya beli DOC 1000, nah itu saya catat DOC-nya 1000 berarti 4 juta. Terus pakannya habis 36 karung, 36 kali 250 sudah 9 juta. Iya, jangan kaget. Besar ya Pak ya? Iya, itu. Nah, nanti vitamin dan sebagainya sekitar 500.000. Jadi total itu kalau 1000 itu kurang lebih ya hampir 14 juta lah. 14 juta untuk satu periode. Tapi kalau misalnya kita fokus setiap 2 minggu, insya Allah bisa panen ya Pak ya? Bisa panen ya. Kalau kita fokus dan konsentrasi begitu Pak ya? Dan kita tidak harus menyediakan 14 juta begitu. Kalau 2000 tidak harus 28 juta. Sebab yang DOC kecil makannya kan masih sedikit. Jadi mensubsidi itu, subsidi silang lah. Berimbang ya Pak? Berimbang, jadi nggak terlalu. Nanti kalau sudah umur sebulan lebih itu baru mulai kenceng makannya itu. Pak, kasih tips dong buat pensiunan nih yang bingung nih Pak, kayak Bapak kan bingung nih, usaha apa nih setelah bekerja begitu? Ya, untuk rekan-rekan, khususnya rekan-rekan para pensiunan seperti saya ini, kalau mau coba usaha, misalnya usaha seperti saya, silahkan, karena itu sangat menjanjikan. Di samping memberikan ya keuntungan biar sedikit tapi rutin, menjadikan bagi saya itu hiburan sehat. Sebab saya bisa ada kesibukan, tidak nganggur tiap hari, jenuh nganggur itu Mbak, rasanya nggak enak. Dan kecuali itu jika kita bisa ya boleh dibilang bermain-main dengan ayam tiap hari. Dan yang penting untung ya Pak ya? Nah itu untung itu ya, untung itu yang utama. Demikian bincang-bincang saya tadi dengan Pak Haryono, seorang pensiunan yang sukses mengelola peternakan ayam Jawa Super. Ternyata dengan konsentrasi dan fokus, kita bisa juga kok menghasilkan ayam-ayam Jawa Super yang banyak dan sempurna. Itu dia tadi bincang-bincang saya dalam edisi Jendela Usaha kali ini. Kita bertemu lagi di edisi Jendela Usaha lainnya. Saya Yusra. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak.